Selain meneror melalui media sosial, pelaku juga pernah datang ke rumah Nimas pada jam-jam tak wajar, yakni dini hari dan hanya berdiri di depan rumahnya hingga menjelang subuh. Dibilang pacar bukan, tapi kenapa posesif ya? Lu gara-gara ngasih 5.000, apa gue kasih ke Ani, kasih ke ente, terus perhatian nih orang nih, sayang sama gue. Ya nggak juga kali. Ya mungkin aja emang dia lagi ngelihat tuh cowok lagi nggak ada, ya mungkin berbaik hati nih, ente pegang nih buat jajan lah istilahnya. Kan sering juga kita ngasih temenan nih buat pegangan dah, pegang. Kan biasa kayak begitu. Cuma sampai 10 tahun si psycho. Sebagai sarana untuk meneror Nimas, Adi diduga sengaja membuat sejumlah akun media sosial yang khusus untuk memantau atau mengirimkan pesan kepada Nimas selama 10 tahun terakhir ini. Sayangnya, upaya Nimas untuk memblokir akun-akun milik pelaku tidak membuahkan hasil karena pelaku terus saja melanjutkan terornya. Nimas menduga kepeduliannya dulu sebagai teman tampaknya disalahartikan oleh Adi Pradita. Ya, saat mereka sekelas dulu, Nimas ternyata pernah memberi uang sebesar Rp5.000 kepada pelaku yang hanya berdiam di kelas saat jam istirahat tiba. Namun, inilah yang justru menjadi awal mula neraka yang diberikan pelaku kepadanya. Ini dari 2016 sampai 2024 sudah dibikinkan akun 440 akun di Twitter itu. Kemudian belum lagi di Instagram, saya harus kehilangan banyak sekali Instagram saya, dan Instagram saya aja baru 2022 kalau nggak salah itu. Terus nggak hanya pembuatan akun, isi akunnya juga itu hal yang pelecehan seksual verbal maupun juga ada fotonya juga yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Saya sudah pernah menolak dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2000 sekitar 14-15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa, dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan itu penolakannya itu nggak sekali dua kali pokoknya, dengan saya sendiri sudah, dengan saya bawa kerabat dekat keluarga maksudnya sudah, dengan mantan-mantan kekasih saya sudah. Jadi susah sekali untuk dikasih tahu kalau saya tidak suka. Nah, si orang obsesif ini cari cara. Nah, dia nemukan itu. Contoh, stalking. Stalking itu kan membuat dia merasa terpuaskan karena dia merasa dekat dengan orang yang dia obsesikan. Padahal hanya melihat gambar, membaca caption ya. Mungkin dia mengirimkan pesan dari direct message. Dibalas atau nggak dibalas, buat dia ada koneksi. Nah, ini penting bagi orang yang terobsesi. Jadi dia merasa punya satu hubungan tertentu dengan orang yang diobsesikan. Ketika ada wanita atau pria baik terhadap lawan jenisnya, bukan berarti dia mempunyai hati. Yang baiknya juga mungkin normal-normal aja, tapi disikapinya sama yang menerima kebaikan itu berlebihan mungkin. Sehingga punya perasaan nih, punya hati nih, sayang nih, sehingga cinta kali sayang, dia juga suka. Sayang kasih tak sampai, akhirnya mungkin melakukan teror. Ya menyesalkan sih, kesian ceweknya. Bahwa itu udah masuk ke ranah pribadi yang si ceweknya keganggu, ya annoying banget, iyalah. Dan si cewek berhak mendapatkan keadilan, makanya dia mungkin melaporkan kepada kepolisian gitu ya, bahwa gue diganggu nih. Selain meneror melalui media sosial, pelaku juga pernah datang ke rumah Nimas pada jam-jam tak wajar, yakni dini hari dan hanya berdiri di depan rumahnya hingga menjelang subuh. Di lain waktu, pelaku juga sempat melempar berbagai barang ke rumah Nimas, termasuk jam tangan mati dan surat cinta. Yang membuat Nimas kian bergidik dan tertekan secara psikis lantaran pelaku pernah melontarkan ancaman akan membunuh siapapun
pria yang mendekati Nimas. Sementara Nimas justru akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Hal inilah yang kemudian memicu Nimas melaporkan pelaku ke unit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim yang langsung bergerak cepat mencokok pelaku. Polisi pun berencana memeriksa kejiwaan pelaku untuk menggali motif dari perbuatannya meneror korban. Pengancaman juga ada. Pengancamannya itu berbentuk ketika saya mendekat, ada yang dekat dengan, misalnya ada cowok yang dekat sama saya, itu dibilang semua cowok-cowok tersebut akan dibunuh oleh dia itu. Kami sudah menerima laporan dari korban inisial N yang saat ini sudah kita melakukan pemeriksaan dan untuk terduga sudah kita amankan pada pukul 19 tadi. Kami mengamankan yang bersangkutan di rumahnya. Ini masuk dalam gangguan mental, dan kalau sudah berlangsung cukup lama dan mengganggu banyak pihak, terutama dirinya dan orang lain, itu sudah nanti masuk gangguan kepribadian gitu ya. Nah, ini perlu dibantu oleh pihak profesional karena nggak bisa hilang dengan sendirinya. Jadi tahap pertama adalah memperbaiki cara pikirnya. Menurut aku sih jadi ngeganggu, terus jadi ya serem lah. Alhamdulillah udah ketangkep juga kan ya. Yang tapi jelas harus bukan dipenjarakan sih orang kayak gitu, harus dirangkul. Iya. Dikasih lebih ke biasanya tuh dibawa ke psikolog, psikiater gitu biar dapat suatu pencerahan. Tidak hanya Nimas Sabela, sederet artis papan atas tanah air pernah menjadi korban teror para stalker atau fans fanatik berlebihan. Berikut kisah mereka. Via Valen. Pada akhir Juni 2020 lalu, pedangdut Via Valen pernah mendapat teror dari PJ berusia 40 tahun, seorang pria fans fanatiknya. Ya, pria asal Medan yang sehari-hari tinggal di kawasan Cikarang, Bekasi tersebut nekat membakar mobil mewah milik penyanyi idolanya itu lantaran sakit hati dengan perlakuan seseorang di kediaman Via Valen yang menyebut dirinya kotor dan lusuh serta mencoba menghalang-halanginya untuk bisa bertemu sang idola. Padahal tersangka sudah 2 kali datang jauh-jauh dari Cikarang dengan menumpang truk hanya untuk sekedar bisa bertatap muka dengan pelatun tembang karena ku sayang tersebut yang begitu diidolakannya. Siapapun kamu yang bakar mobilku tadi, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya apa sih? Aku di ngomong, Mbak. Ya Allah. Ini tolong pemadam kebakaran cepet kesini, Bu. Oh, aku takut ini api ini ke rumah terus nyebar deh. Sebelah rumahku ada tetangga juga. Ini katanya tadi ada yang bakar. Apa saya yang bakar, kamu tak laporin polisi kon. Apa saya lihat aja kon. Alhamdulillah gak sampai masuk rumah, cuma yo kena mobilku toh. Dan tersangkanya sudah di kantor polisi. Angga Yunanda. Aktor muda Angga Yunanda juga memiliki pengalaman tak mengenakan dengan fans fanatiknya. Bagaimana tidak, Angga pernah diikuti fans fanatik yang lebih mengarah ke penguntit usai rekannya update story Instagram. Pasalnya,
Penguntitnya itu selalu muncul dimanapun ia berada. Tentu saja kemunculan pelaku dimanapun dirinya berada diakui kekasih Shenina Cinnamon itu cukup menyeramkan buat dirinya. Berkaca dari pengalaman itu, Angga pun enggan untuk mengunggah apapun secara real time atau langsung. Kalau aku pribadi kan emang nggak pernah ngubar gitu ya. Tapi kan orang sekeliling kita kan kita nggak bisa kontrol kan. Jadi ada di kayak satu titik misalnya kayak dia ngepost di situ dan aku masih di sana, akhirnya dia datang gitu. Ada dan dia tuh kayak selalu aku di mana dia ada, aku di mana sampai akhirnya gue bilang, kayaknya jangan di post deh kalau emang kita lagi di situ. Gitu. Karena gitu, lumayan nyamperin agak serem sih. Kita harus bisa menjaga supaya kehidupan kita bisa tentram gitu. Anya Geraldine. Anya Geraldine juga pernah berbagi cerita soal pengalamannya diteror oleh penguntit selama kurang lebih 1 minggu. Pelaku melakukan aksinya dengan cara mengirim pesan langsung dengan isi yang tak jelas kepada pesohor cantik pemilik nama lahir Nur Amalina Hayati tersebut. Tak hanya mengunggah isi pesan pelaku, Anya juga sempat menunjukkan foto pria yang diduga sang stalker. Foto itu didapat Anya dari anggota timnya yang sempat menyusuri jejak pelaku. Kali ini aku coba aja ya speak up karena ini udah lumayan over limit banget buat aku dan udah lumayan bikin gak nyaman juga. Mulai dari DM yang gak jelas sampai ini juga aku gak tahu siapa. Pokoknya intinya tuh kayak ada yang ngikutin aku udah semingguan ini. Kalau menurut aku tuh ini udah bener-bener gak bisa dinormalize lagi. Kayak orang ngefans tuh juga harus tahu batasan. Dan aku pun juga punya privacy yang perlu kalian hargain. Aku mohon sama kalian untuk jangan kayak gini. Ya, please. Please banget. Chand Calvin. Teror dari penggemar fanatik berlebihan juga sempat menyasar Chand Calvin. Ya, sang penggemar fanatik bernama Reina bahkan kerap mengaku sebagai kekasih Chand Calvin. Reina pun tak segan-segan mengirim pesan kepada teman-teman Chand Calvin dengan mengaku sebagai kekasih sang pesohor serta pernah pula melabrak Dinar Candy. Merasa terusik, Chand Calvin lantas meminta teman-temannya untuk tak menggubris pesan singkat apapun dari Reina yang tidak dikenalnya sama sekali. Belakangan, Chand mendapat kabar dari keluarga pelaku jika pelaku memang memiliki gangguan mental. Saya menyebutnya adalah fans halu ya. Dia sudah kurang lebih 1 tahunan lebih nge-DM-in saya dan juga teman-teman saya dengan berkata-kata yang cukup kasar, cukup kotor gitu ya. Alhamdulillah teman-teman saya semua pada ngikutin semua, udah Chan, blok. Tapi ternyata ketika di blok dia bikin lagi akun baru, dia ngatain lagi. Ketika dia ngatain Dinar dengan cepatnya capture langsung di-upload gitu. Saya pada dasarnya nggak pernah baca DM dan kali itu karena kebetulan banget saya ngeliat, wah ini saudaranya nih, dia ngaku saudaranya. Saya cuma bilang, tolong dong bilangin sama saudaranya. Jadi klarifikasi dari keluarganya adalah dia ini memiliki keterbelakangan mental. Jadi Chand Calvin tuh pernah bikin Instastory, dia itu udah WhatsApp ke manajer aku, aku tuh lagi hamil besar, Chand itu pacar aku, kamu jangan bilangin tuh Dinar jangan deket-deket Chand gitu-gitu, pokoknya jahat banget. Terus aku kayak marah mau laporin ke polisi, terus kata Chan itu dia punya keterbelakangan mental kayak gitu, terus kalau aku lapor polisi percuma dong.